105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo keluarga SIP, kembali lagi di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Pada hari ini, keluarga SIP akan ditemani oleh Ana, Ahmad Faik Al-Nafis, dan rekan Ana, Muhammad Rashid Ramadan. Nah, pada siang hari ini, Ana dan rekan Ana akan membahas tema sebuah gapai prestasi dengan ridho ilahi. Tapi nih Cid, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, gimana kalau kita perkenalkan diri dulu nih? Soalnya pasti keluarga SIP di rumah juga penasaran siapa nih kita. Nah, silakan Cid, antum duluan Cid. Nah, baik. Nah, pada kali ini perkenalkan, nama Ana Muhammad Rashid Ramadan, kerap dipanggil Rashid. Ana berasal dari kota Solo nih, lebih tepatnya di Simpang Rumbio. Di Simpang Rumbio. Iya. Jadi bagi keluarga SIP di rumah yang mungkin barangkali akan berencana ke Solo, bisa nih singgah ke rumah Rashid di Simpang Rumbio. Ana lahir di kota Solo pada tanggal 27 September 2008. Nah, pada kali ini Ana masih duduk di bangku kelas 10 SMA. Lebih tepatnya di jurusan keagamaan Nah, mungkin itu aja sih perkenalan singkat dari Ana. Oke, nah halo keluarga SIP di rumah, perkenalkan nama Ana Ahmad Faik Al-Nafis. Ana biasa disapa Faik. Ana lahir dan juga tinggal di Pekanbaru nih. Tapi kalau misal lagi hari salah masuk, biasanya Ana tinggal di asrama di Padang. Nah, sama seperti Rashid, Ana juga duduk di bangku kelas 10, namun Ana mengambil jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Wah, jauh juga ya dari Pekanbaru ke Padang kan lumayan jauh tuh. Ya, biasanya sih kalau anak pulang kampung atau biasanya anak pulang pergi pada Pekanbaru Padang, kalau menggunakan transportasi darat itu bisa 7 sampai 8 jam tuh. Ya, iya. 8 jam. Nah, kenapa sih antum pengen sekali sekolah ke Padang ini? Soalnya kan di Pekanbaru kan banyak tuh sekolah pesantren-pesantren yang bagus juga tuh. Ya. Nah, kenapa sih antum lebih pengen sekolah ke Padang gitu? Tapi sebelum mana nih, kan antum lebih dekat nih, antum di Solo nih. Solo ke Padang kan juga lumayan jauh nih. Yeah. Kenapa antum dulu deh? Kenapa antum, apa alasan antum ingin sekolah di Arisalah ini, di Padang ini? Nah, jadi gini, waktu anak kelas 6 SD. Nah, waktu itu kan masa-masa Covid juga tuh ya. Ya. Pada tahun 2021-an. Ya, nah, pada waktu itu anak bingung nih mencari SMP. Nah, pada waktu itu anak konfirmasi dengan orang tua, tanya-tanya kepada orang tua, sharing-sharing mana sih sekolah yang bagus gitu. Nah, pada waktu itu abang Ana menyarankan untuk bersekolah di Arisalah. Di Arisalah. Nah, Ana waktu itu tes ke Arisalah nih, langsung tes tulis di sini Nah, tapi mungkin belum rezeki juga Ana nggak lulus di sini. Nah, akhirnya Ana nyambung tes di Padang, Padang Panjang. Akhirnya Ana bersekolah di sana juga sementara waktu. Nah, ya. Nah, sekarang giliran antum nih, kenapa sih antum pengen sekali sekolah ke Padang? Jadi gini Cid, mungkin sedikit cerita dulu ya. Dulu itu waktu anak kelas 5 SD, anak awalnya ada sempat kepikiran buat lanjutin SMP-nya di ICBS yang di Payakumbuh tuh. Iya, tahu kan? Ya, itu kan nggak terlalu jauh dari Pekanbaru, cuma sekitar 4 atau 5 jam. Iya. Nah, tapi waktu anak di kelas 6 SD, ada kakek anak menyarankan ke anak untuk bersekolah di Padang atau di Arisalah. Kenapa? Karena kakek anak itu kenal dengan beberapa pendiri Arisalah ini, seperti Ustaz Zul, Ustaz Irsyad, dan Ustaz Donis dan lain-lain. Karena kakek anak ini tahu gimana sih Ustaz-Ustaz itu, gimana cara mereka mendidik. Jadi kakek anak itu mencoba menyarankan anak untuk masuk ke Arisalah. Jadi gitu. Nah, kan kita tahu nih, anak dapat dengar berita bahwa tes masuk Arisalah itu sangat sulit, karena kan dari ribuan yang mendaftar hanya ratusan orang yang diterima. Jadi bahkan abang-abang sebelum anak belum ada yang bisa lolos di Arisalah. Jadi bisa dibilang lah anak perintis lah ibaratnya di keluarga anak ya. Nah, terus alhamdulillah setelah anak tes dan keluar hasilnya, alhamdulillah anak lolos masuk di Arisalah. Nah, awalnya sebelum anak masuk ke Arisalah itu kan sama kayak itu kan di masa-masa Covid itu. Tambah lagi dengan jauhnya jarak Pekanbaru dan Padang. Tambah juga dengan adanya virus itu, awalnya anak sempat ragu nih mau lanjut di Arisalah atau enggak, soalnya jauh dari orang tua juga. Nah,
akhirnya ana coba mantapkan hatina, ana beberapa kali sholat istikharah dan alhamdulillah akhirnya ana kuat dan ana setuju, ana mantapkan hatina untuk masuk ke Darsalah. Nah, setelah ana masuk Darsalah beberapa tahun dah ana dilewati di sini, ana mencoba membandingkan perspektif orang atau pandangan orang di luar dengan apa yang ana alami di Darsalah. Kan orang ramai bilang nih bahwa Darsalah itu sekolah yang bagus, sekolah yang keren. Nah, ana lihat di Darsalah bahwa semua perspektif, semua pandangan orang yang orang sampaikan, orang-orang bicarakan di luar itu sama dengan apa yang ana alami di Darsalah. Pak, Darsalah tuh memang sekeren itu loh. Dari fasilitasnya, dari guru-gurunya, dari ustazahnya. Emang bagus sih Darsalah itu, Cid. Oh ya, Cid. Kan selama antum kan sudah pernah di SMP Darsalah juga nih. Nah, kan banyak nih teman-teman antum yang melanjutkan MA-nya di luar Darsalah, yang tidak melanjutkan MA di Darsalah. Nah, apa sih alasan antum, kenapa antum tetap ingin lanjut di MA Darsalah dengan teman-teman antum yang keluar dan dengan apa saja yang sudah antum alami di Darsalah? Kenapa antum kuat untuk lanjutkan di MA Darsalah? Mungkin karena motivasi motivasi dari keluarga, dari orang tua, dan juga dari abang Ana. Nah, pada waktu itu kan waktu SMP bingung juga tuh mencari SMA di mana. Ada dua pilihan tuh, mau keluar atau mau nyambung di Darsalah. Nah, Ana tanya-tanya ke abang, sharing-sharing mana bagus nih sekolah. Dan kata abang Ana, sebaiknya di sana aja. Soalnya abang Ana juga alumni di sini. Generasi 10. Generasi 10 ya. Mungkin karena itu sih Ana pengen sekolah SMA di sini. Dan juga abang Ana mengambil jurusan IPA dulu waktu kelas 1 SMA. Kelas SMA. Ya, dan pada kelas 2 SMA melenceng pindah jurusan. Pindah jurusan, lintas jurusan ya. Nah, pindah ke Timteng. Dan tes ke Timur Tengah. Alhamdulillah lulus di Sudan. Abang antum berarti sedang kuliah di Sudan? Sudan, iya. Karena itu Anam jadi lebih semangat untuk sekolah di Darsalah. Jadi termotivasi dengan abang. Motivasi untuk sekolah sini. Nah, mungkin itu aja sih. Nah, sekarang gini antum nih, kenapa sih alasan antum untuk sekolah di SMA Darsalah? Kan antum udah 3 tahun nih dari Darsalah di SMP. Kenapa antum pengen sekali untuk melanjutin di SMA Darsalah gitu? Jadi sebenarnya dulu itu waktu anak di SMP, sebenarnya anak sempat bimbang juga ingin melanjutkan di SMA Darsalah atau keluar. Bahkan anak juga udah sempat survei sekolah, survei beberapa SMA di Jawa. Contohnya kayak yang mungkin keluarga Cip di rumah tahu itu Manice Serpong. Anak sudah mensurvei di sana, sudah sampai di sana juga, melihat bangunannya, menanya-nanya gimana sih cara masuknya. Nah, tapi mungkin untuk informasi juga, abang tingkat Ana di SMP dulu di generasi 17 itu ada salah satunya yang melanjutkan SMA di Manice Serpong itu. Yang Manice Serpong itu kan pada tahun 2022 itu menjadi sekolah terbaik nomor 1 di Indonesia. Nah, abang Ana itu bilang ke Ana, cobalah antum daftar ke IC, karena kalau menurut abang itu Ana bisa dan Ana pas untuk masuk di situ. Akhirnya jadinya Ana bingung mau memutuskan lanjut di MA Darsalah atau di luar. Nah, sampai Ana diskusi dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat Ana, dan orang tua Ana bilang gini, kalau abang cuma mengejar dunia, maka belum tentu akhirat abang akan terkejar. Tapi kalau abang ngejar akhirat, insya Allah dunia abang akan ikut. Nah, kita kan nggak tahu nih gimana sistem pendidikan di sana, dan takutnya apalagi dengan tidak ada pembatas antara ikhwan dan akhwat, dengan campurnya putra dan putri, takutnya nanti mungkin agamanya yang kurang di sana mungkin. Walaupun notabene di sana itu madrasah Manice kan. Nah, orang tua Ana bilang bahwa sebaiknya kalau menurut bunda, pondok itu gak lengkap kalau misalnya gak 6 tahun atau cuma 3 tahun. Jadi orang tua Ana menyarankan Ana untuk masuk Darsalah. Nah, waktu awal-awal orang tua Ana bilang masuk Darsalah aja bang, itu tuh awalnya
agak sedikit ada rasa kekesalan di hati. Kenapa sih masuk di Arisalah saja, padahal abang bisa lolos di Solo nomor 1 di Indonesia bahkan. Nah, akhirnya anak jalani kehidupan di SMA Arisalah, dan sekarang apa yang anak sudah jalani 1 semester di SMA Arisalah, anak merasakan bahwa benar loh kata orang tua anak, bahwa memang kita harus mengejar akhirat dulu baru mengejar dunia. Dan anak sempat terpikir bahwa seandainya anak paksakan kehendak anak untuk lanjut di sana, mungkin tak apa sudah yang terjadi di sana. Kan memang Arisalah inilah kalau menurut anak yang terbaik untuk bisa mengejar akhirat dan mengejar dunia. Bahkan dari visinya saja kan, visi Arisalah itu kan membangun generasi yang penuh berkah, berqurani, karakter, dan juga berprestasi. Nah, ngomong-ngomong berprestasi nih ya, cocok nih dengan tema kita pada kali ini, yaitu gapai prestasi dengan ridho ilahi. Nah, Ana ada dengar kabar nih dari teman-teman Ana di asrama. Katanya dulu tuh antum tuh sering ikut lomba dan banyak juga beberapa kali prestasi yang pernah antum raih. Boleh nak sih di sharing ke keluarga Sip di rumah atau ke Ana juga, boleh? Alhamdulillah waktu SMP nih ya. Anak kan masuk SMP di sini kelas 2 SMP. Kelas 1 anak kan di luar nih. Kelas 2 SMP anak ikut seleksi futsal di Arisalah. Nah, alhamdulillahnya anak terpilih jadi tim futsal Arisalah. Waktu itu anak latihan sama abang-abang. Anak kan sendiri tuh adik-adik. Yang termuda jadinya. Iya, termuda. Anak latihan dengan abang-abang, akhirnya pergi lomba di yang ada event tuh PMT Hamka. Pondok Medran Terpadu Hamka di Padang. Di Padang. Nah, mungkin karena belum rezeki, belum meraih prestasi. Nah, dan juga anak pernah lomba basket di SMA Adabiah 2. Ada SMA Adabiah 2. Ya, sekota Padang, itu lumayan besar tuh eventnya. Nah, pada waktu itu, alhamdulillahnya anak dan rekan-rekan tim anak mendapatkan juara 1 sekota Padang. Nah, mungkin segitu aja sih prestasi yang baru anak raih di SMP kemarin. Nah, sekarang giliran antum nih, apa aja sih prestasi antum selama di SMP? Alhamdulillah ya, selama di SMP mungkin ini tak luput juga karena bimbingan dan didikan dari ustazah, dari orang tua, dan dari teman-teman juga. Alhamdulillah selama di SMP Ana pernah mendapat beberapa kali prestasi. Mungkin ya diantaranya itu Ana pernah dapat juara 1 pekan seni bermatematika di Universitas Andalas. Kemudian juga Ana pernah sampai ke tingkat provinsi untuk di OSN di bidang matematika. Terus Ana juga pernah mendapat juara 3 di event 10 Celsius dari SMA 10 dari SMA 10. Kemudian alhamdulillah Ana juga pernah dapat juara 1 di MAN 3 Kota Padang, itu spesial ulang tahun mereka Dan tapi perlu digarisbawahi untuk keluarga Sip di rumah dan untuk Arsyad juga, bahwa Ana mendapatkan prestasi tersebut bukan karena kecerdasan Ana atau bukan karena ketekunan Ana, tapi ya tak lain tak bukan ya karena berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali itu. Nah, untuk keluarga Sip di rumah pasti penasaran nih, gimana sih cara kami menggapai prestasi-prestasi yang telah kami raih gitu. Nah, makanya terus dengar radio Sip FM, jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Halo keluarga Sip, kembali lagi di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, tadi kita kan udah bincang-bincang dikit nih tentang prestasi nih. Sekarang mungkin Ana mau nanya, mewakilkan keluarga Sip di rumah nih, apa sih motivasi terbesar yang antum miliki sehingga antum tuh rajin dan antum mau untuk ikut event-event atau lomba-lomba itu, Cid? Nah, jadi gini, kebetulan nih ya, semenjak anak kecil Ana memang suka olahraga. Nah, dan juga orang tua Ana mendukung juga. Nah, dengan Ana ikut event-event, waktu kecil Ana juga sering ikut event contohnya kayak lomba senam lantai, bulu tangkis, bola kaki. Berarti memang multi talent ya? Insya Allah. Nah, dengan Ana ikut lomba tersebut, Ana bisa menyalurkan apa yang ada di diri anak untuk olahraga gitu. Oke.
Oh gitu ya Syed. Jadi kalau Rashid sendiri nih kan selama ikut lomba olahraga, kan itu biasanya lomba olahraga itu banyak penontonnya itu, kayak dari ada sampai ratusan bahkan ribuan penonton itu kan. Pernah gak sih waktu antum mau mulai lomba itu merasa grogi atau cemas atau gugup gitu selama mengikuti lomba? Kalau misalnya ada nih, apa sih cara terbaik dari Rashid untuk menghilangkan rasa gugup dan cemas itu, Cik? Nah, mungkin yang pertama sih motivasi orang tua, semangat dari teman-teman. Nah, dan juga tidak luput juga dengan kita harus percaya diri. Oh, percaya diri. Iya, kita harus percaya diri dengan apa yang ada di diri kita. Nah, dengan kita percaya diri, kita dapat mengeluarkan apa bakat yang telah ada di dalam diri kita. Dan juga minta motivasi dari orang tua, dari teman-teman, dari pelatih juga gitu. Biar menumbuhkan percaya diri kita juga ya. Diri. Selama antum lomba-lomba nih Syed, biasanya nih ya, misalnya nanti ada event gitu. Berapa lama tuh persiapan yang antum jalani atau latihan-latihan yang antum ikuti untuk mempersiapkan diri antum untuk lomba itu? Nah, biasanya anak dan rekan-rekan tim mana nih ada 2 yang harus kami persiapkan. Oh, ada 2. Nah, yang pertama kami harus mempersiapkan diri atau individual dulu nih, latihan individual. Nah, yang kedua yaitu latihan ini karena olahraganya olahraga grup atau tim. Nah, jadi harus mempersiapkan tim dengan baik. Nah, kalau masalah berapa bulan persiapannya sih, nah contohnya nih ya. Misalkan ada event DBL nih pada bulan Agustus besok nih. Oh, Agustus besok. Nah, misalnya kami menyiapkan dari bulan Maret hingga Agustus sekitar 5 bulan atau 4 bulatan. Oh, lama juga ya. Iya. Nah, dengan kami improve diri masing-masing, nah, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita bisa tercapai. Jadi 5 sampai 4 bulan sebelum lama ya. Jadi kan ini bisa dibilang antum ini sebagai salah satu atlet kebanggaan Arisalah nih yang sering-sering keluar lomba itu. Pernah gak sih antum mendapat cedera atau luka dari pertandingan-pertandingan yang antum ikuti? Gimana nih, bisa diceritakan gak? Nah, ini ada sedikit cerita juga nih. Waktu anak kecil, anak dulunya pernah ada kecelakaan nih. Oh iya? Ya, kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Iya, nah pada waktu itu anak mengalami patah di bagian kaki kanan. Patah di kaki kanan? Tapi alhamdulillah sekarang udah karena sering berobat ke rumah sakit kontrol kaki. Alhamdulillahnya sekarang, tapi harus berhati-hati juga dengan kaki kanan nih. Oh iya. Nah, cara anak biar nggak cedera lagi, biar nggak terulang lagi yang patahnya. Nah, biasanya sebelum latihan diberi pendingin kaki biar nantinya kaki ini nggak terkejut untuk mengalami latihan. Berarti ibarat pendinginannya pendinginan pemanasan juga, peregangan juga gitu. Tapi waktu di event-event yang antum ikuti nggak pernah kan? Nggak pernah, alhamdulillah sampai belum pernah. Nah, di awal perkenalan tadi kan antum ada bilang nih, kalau antum tuh ngambil jurusan keagamaan ya. Tapi antum juga ada sampaikan bahwa antum memiliki passion dan antum memiliki bakat di bidang olahraga ya, Apa sih yang membuat antum memilih jurusan keagamaan? Karena kan mungkin orang-orang banyak berpandangan, orang-orang banyak perspektif bahwa keagamaan atau tim tank dan juga olahraga itu suatu hal yang berbeda gitu. Apa sih yang menyebabkan antum tuh yakin untuk memilih jurusan IPS, jurusan keagamaan? Nah, karena mengambil jurusan keagamaan karena pernah mendengar nih kalau kita mengejar yang kata Faik tadi, kalau kita mengejar akhirat maka dunia akan ngikut. Nah, jadi keagamaan bukan menghalangkan kita untuk berolahraga. Oh iya. Apa salahnya kita belajar agama dan juga berolahraga, karena itu kan juga sunnah Nabi nih. Seperti berpanah, berkuda, berenang juga kan ya. Nah, anak menjadikan olahraga sebagai tempat anak berdakwah nantinya. Iya, karena dakwah itu nggak cuma dari masjid aja ya. Banyak cara orang untuk menyampaikan dakwahnya nanti. Nah, mungkin itu aja sih. Nah,
kalau dari Rashidnya sendiri nggak sih, pernah nggak sih kepikiran untuk menjadi atlet atau lebih kepikiran untuk menjadi pendakwah gitu? Gimana? Kalau menurut Ana sih ya, apa salahnya kita menjadi seorang pendakwah yang juga paham soal olahraga, menjadi seorang olahraga yang juga paham tentang agama. Oh, gitu. Masya Allah. Bagus sih. Oh ya Cid, untuk beberapa bulan ke depan ini ada gak sih event-event yang akan antum atau teman-teman antum ikuti? Kalau yang terdekat nih ya, insya Allah Ana dengan rekan-rekan tim Ana pada tanggal 7 Februari nih ada 7 Februari. Ya, ada event di yang ngadainnya itu Universitas Andalas dan lebih tepatnya Fakultas Hukum. Ya. Dan pada tanggal 7 sampai 10 Februari. Berarti mulai dari Jumat depan ya? Iya, mulai Jumat depan. Keluarga Rashid di rumah, mari kita sama-sama kita doakan semoga Rashid bisa meraih yang terbaik untuk di pertandingan di Universitas Andalas nanti ya. Nah, gimana nih? Keren banget kan Rashid ini. Udah dia jago olahraga, paham agama lagi. Siapa lagi yang nggak mau sama Rashid ini kan? Nah, untuk keluarga Sip di rumah, mari sekali lagi kita doakan semoga Rashid ini dimudahkan untuk meraih cita-citanya menjadi seorang olahragawan, seorang atlet yang juga paham agama dan bisa berdakwah juga. Nah, untuk keluarga Sip di rumah, jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, tadi kan antum udah banyak nih nanya-nanya tentang aktivitas Ana. Nah, sekarang mungkin keluarga Sip di rumah juga penasaran nih, gimana sih cara antum meraih prestasi antum, apa sih motivasi antum gitu. Nah, Ana ada pertanyaan nih buat antum. Bagaimana sih cara antum meraih prestasi dengan ridho ilahi ini? Berarti ini sesuai dengan tema kita ya? Sesuai dengan tema kita. Nah, jadi kan sebelumnya mungkin perlu Anda garis bawahi dulu bahwa berdasarkan orang tua kita, mungkin dari menurut pandangan orang tua kita, bahwa prestasi menurut orang tua kita itu banyak macamnya. Seperti kita bisa sekolah, kita mau untuk semangat, kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, itu sudah prestasi untuk kita. Namun di sini mau Ana jelaskan dulu mungkin sedikit prestasi yang berdasarkan dari yang Ana alami ya. Jadi buat keluarga Sip di rumah, untuk dari apa yang sudah Ana alami, dari pengalaman Ana, untuk mungkin Ana pisahkan dulu antara prestasi dan juga ridho ilahi ya. Mungkin prestasi dulu nih. Nah, cara mungkin untuk bisa meraih prestasi ada beberapa tahap-tahap. Yang pertama mungkin dari yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama itu kita harus temukan bakat yang ada dalam diri kita dan atau passion yang ada yang kita miliki. Nah, misalnya kayak antum tadi nih, antum misalnya punya bakat di bidang olahraga, atau misalnya Anda punya bakat mungkin di bidang matematika, mungkin itu minat Anda mungkin. Nah, bakat-bakat itulah yang harus kita dapatkan, harus kita ketahui, karena ya jika tak kenal maka tak sayang. Nah, kayak antum tadi misalkan antum sudah mengetahui bahwa sejak kecil antum tahu bahwa antum itu punya bakat dan punya passion di bidang olahraga. Jadi sejak kecil antum mulai mengikuti lomba-lomba gitu kan. Nah, gimana sih caranya untuk menemukan bakat atau passion yang kita miliki itu? Pertama, kan kita ini udah hidup di era digital nih. Kita udah bisa melihat banyak-banyak platform digital, bisa kita melihat konten-konten seperti di YouTube atau di Instagram atau di TikTok dan lain-lain. Nah, itu mereka banyak loh yang menunjukkan cara-cara menemukan bakat-bakat yang kita miliki. Nah, kalau dari Ana sih, pertama kenali diri kita dulu. Kayak misalnya kita ada kelebihannya di sini, berarti itu ya bakat kita, dan itu pula yang kita minati. Sebagai contoh, mungkin ada teman-teman atau keluarga Sip di rumah yang punya bakat di bidang menggambar, atau di pengambilan foto, atau di pengambilan video, atau bisa juga punya bakat di penyiaran radio. Nah, itu sih tahap pertamanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa bakat yang kita miliki, passion yang kita punya, kemudian bakat yang kita miliki itu kita asah dan kita kembangkan. Jadi
skill-skill yang kita miliki itu terus berkembang dan kita bisa menjadi maestro di bidang itu, kita bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Nah, untuk melatihnya itu bisa kita sesuaikan lagi dengan bakat yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya nih, antum kan di bidang olahraga nih. Berapa lah kalau misalnya antum dalam seminggu itu berapa kali sih latihan olahraga itu? Kalau biasanya sih setiap hari ya. Setiap hari kan? Iya. Nah, setiap hari. Nah, itu tuh cara kita untuk melatih bakat-bakat yang kita miliki. Atau misalnya contohnya Ana misalnya punya minat, punya kesukaan dalam bidang matematika nih. Nah, Ana itu biasanya dalam sehari itu mengusahakan untuk membahas soal, karena kan matematika ini kuncinya itu membahas soal. Semakin banyak kita membahas soal, maka akan semakin terbuka ide-ide atau cara-cara pengerjaan soal itu. Nah, Ana mengusahakan untuk setiap hari itu seminimal-minimalnya 5 soal OSN dan 20 soal tingkat sekolah. Nah, jadi kalau mungkin untuk informasi juga bahwa untuk di OSN ini ada dibedakan tipe soalnya. Ada tipe soal OSN, ada juga tipe soal yang sekolah. Nah, tipe soal OSN ini biasanya jauh lebih hard, jauh lebih tinggi dan lebih sulit. Nah, biasanya segitu tuh untuk Ana mengembangkan terus bakat yang Ana miliki. Jadi dengan soal-soal yang Ana bahas itu, ide-ide Ana atau cara Ana mengerjakan soal akan semakin berkembang dan semakin terbuka pikirannya untuk ketika kita menemukan soal baru, kita bisa langsung mengerjakan soal-soal itu. Kemudian yang ketiga itu mulai kita ikuti event-event atau lomba-lomba yang ada di sekitaran kita. Karena dari kita mengikuti event itu, kita mengikuti lomba itu, pengalaman-pengalaman yang kita miliki kan semakin bertambah. Experience-nya itu yang penting loh. Jadi kayak setiap kita mengikuti lomba, baik menang ataupun gagal, baik menang ataupun kalah, itu bisa menjadi pengalaman dan bisa menjadikan sebuah pelajaran di masa depan. Karena ya, kata bijak yang pernah dengar itu, kegagalan akan menggagalkan kegagalan berikutnya. Jadi ketika kita gagal di satu lomba, kita belajar dari kegagalan kita itu. Kemudian kegagalan kita itu akan menggagalkan kegagalan berikutnya. Gitu. Nah, kemudian tips keempat dari Ana itu tumbuhkan mental juara. Kalau Ana menyebutnya mental juara. Nah, apa itu mental juara yang ada sama Ana? Mental juara itu bukan ketika antum setiap lomba juara, tapi mental juara itu ketika antum siap untuk kalah dan siap untuk bangkit lagi. Karena balik lagi seperti yang tadi, ketika kita kalah, ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Kita harus bangkit lagi dan kita tidak boleh menyerah. Harus improve diri lagi. Dari kegagalan yang kita pelajari di belakang, kita bisa melihat pandangan jauh ke depan dan kita perbaiki apa yang kita gagal di belakang. Kita evaluasi diri kita dan kita improve lagi diri kita. Nah, itu untuk mungkin cara-cara untuk meraih prestasi mungkin dari yang Ana alami dan dari pengalaman Ana. Kemudian untuk menggapai ridho ilahi nih, karena akan sesuai dengan tema kita tadi. Yang pertama itu selalu kita libatkan Allah dalam setiap agenda kita, dalam setiap aktivitas kita. Sebagai contoh nih, misalnya antum ingin lomba nih, pasti antum sebelum lomba itu ada doa dulu kan. Pasti sebelum lomba itu antum tahajud dulu kan. Antum meminta dulu kepada Allah kan. Nah, itu maksud Ana untuk melibatkan Allah dalam segala aktivitas yang antum lakukan. Nah, teman Ana juga pernah bilang gini nih, mungkin beberapa teman-teman yang atau keluarga di rumah yang pernah mungkin merasa bahwa dengan kita membaca Al-Quran mungkin beberapa waktu kita yang lain yang bisa kita gunakan untuk belajar bisa terbuang. Ya, misalnya mungkin kita manage time kita untuk jam segini untuk belajar, jam segini untuk belajar. Nah, dengan kita membaca Al-Quran jadi berkurang waktu kita untuk belajar. Mungkin itu perspektif beberapa keluarga di rumah. Tapi teman Ana mengatakan seperti ini, tanamkan di kepala antum bahwa ketika antum membaca Al-Quran, setiap huruf-huruf yang antum baca akan memberikan keberkahan pada pelajaran antum dan akan membuat apa yang antum pelajari lebih mudah dan lebih lengket di kepala antum. Sehingga dengan begitu bukannya waktu belajar yang berkurang, tapi keberkahan belajar yang akan bertambah. Itu sih untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kemudian juga jangan pernah berhenti untuk meminta, karena hanya ke Allah kita meminta dan hanya
dialah yang bisa memberikan kita apa yang kita inginkan. Jangan pernah kita merasa cukup, jangan pernah kita merasa puas dan kemudian kita tidak meminta lagi kepadanya. Ini sesuai juga nyambung juga dengan tips dengan trik yang ketiga, yaitu kalau udah dapat sesuatu, kalau udah dapat apa yang kita inginkan, jangan lupa sama Allah. Maksudnya misalnya gini, sebelum kita lomba nih, kita banyak doanya, kita banyak tahajudnya, kita duha setiap hari. Tapi setelah kita menang, setelah kita dapat apa yang kita inginkan, kita jadi lupa sama Allah. Kita gak pernah lagi untuk tahajud, kita gak pernah lagi untuk sholat duha. Itu maksudnya jangan pernah ketika kalian udah dapat sesuatu, kalian tinggalkan lagi. Nah, ini nih salah kata-kata ini Ana dapatkan dari abang-abang Ana yang kemarin baru saja dia mendapatkan juara 1 di bidang biologi di event 10 Celsius, namanya Bang Muhammad Fakhri Khairul Rizki. Nah, abang itu bilang ke kami, jangan pernah kalian setelah kalian dapat apa yang kalian inginkan, terus kalian lupa lagi sama Allah. Nah, terus Ana mencoba melihat apa itu kan, dan ternyata yang benar apa itu setelah dia dapat apa yang dia inginkan, dia ingin menjadi juara itu kan. Setelah dia jadi juara itu dia tidak ada berubah hubungan kedekatannya dengan Allah. Tidak pernah dia melupakan dengan Allah. Kemudian juga jangan pernah terbersit rasa sombong dalam diri kalian. Ketika kalian punya bakat sesuatu, ketika kalian punya kelebihan, ketika kalian punya prestasi, jangan pernah terbersit rasa sombong dalam diri kalian. Karena bukan Allah saja mengatakan bahwa orang yang sombong itu adalah temannya setan. Dan Allah tidak akan memasukkan dalam surga walaupun hanya sebesar biji zarah, yang kecil sangat kan. Makanya itu jangan pernah ada rasa sombong dalam diri kalian, karena ketika kalian memiliki rasa sombong, maka kalian akan melupakan Allah dan bisa juga kalian akan merendahkan lawan kalian. Dan di situ mulailah muncul sifat berleha-leha dan malas-malasan, sehingga improve diri kalian tadi akan terlupakan. Itu sih dari Ana cara mungkin untuk menggapai prestasi dengan ridho ilahi. Ini itu. Nah, untuk keluarga Asik di Rumah, semoga keluarga Asik di Rumah bisa termotivasi dengan apa yang telah Taik sampaikan tadi dan juga. Nah, mungkin untuk keluarga Asik di Rumah, semangat terus, jangan pernah menyerah, gapailah prestasi sebanyak-banyaknya. Jangan gampang frustasi, teruslah mencoba walaupun gagal berkali-kali. Tidak ada kata menyerah sebelum kita mendapatkan apa yang telah kita inginkan. Nah, mungkin sekian dari Ana Muhammad Rashid Ramadan dan Ana Amar Faik Hafiz. Tetap saksikan Oasis, obrolan santri menginspirasi setiap hari Kamis hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.